Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Felix menelan air liurnya yang terasa berat. Pikirannya bercabang dan mulai takut akan impian yang baru saja ia tanam. Jangan sampai semuanya menghasilkan pakaian berkabun dan mencekik napasnya yang baru saja lega. Luna meninggalkan dirinya begitu saja tanpa alasan atau diculik karena satu tujuan. Felix belum mampu untuk memastikannya, sebab jangankan berpikir, bernapas pun ia kesulitan. Perawat, iya, aku harus menanyakannya. Felix bergerak dengan langkah cepat ke arah ruang jaga. Tanpa sengaja, Felix menabrak salah satu perawat yang sering mengunjungi Luna demi memeriksa lukanya. Saat itu ia langsung paham tujuan kedatangan Felix. Ups, maaf suster, Luna, ucap Felix tanpa bingung. Pasien di kamar PIP. Iya sus, kemana ya? Bukannya dia sulit untuk bergerak, apalagi berjalan. Tanya Felix penuh penekanan sebab ia masih tidak percaya bahwa Luna telah meninggalkan dirinya. Iya, saya tahu, suster menjawab sambil menarik kursi di sisi meja. Sekitar 1 jam yang lalu, keluarga pasien datang untuk menjemput. Mereka mengatakan bahwa Luna akan dibawa berobat ke luar negeri. Jelasnya dengan tenang. Tidak mungkin, gumam Felix samar-samar terdengar. Luna tidak memiliki keluarga, suster, timpal Felix sambil melipat dahi. Maksudnya, suster tersebut kembali bertanya karena ia merasa bingung. Luna tidak memiliki saudara ataupun keluarga, ungkap Felix sekali lagi. Tidak mungkin, jawab suster tersebut. Begini ya mas, kalau memang mereka bukanlah keluarga dari pasien, seharusnya Luna memberikan kode atau menolak ketika rombongan itu membawa dirinya. Tapi tadi kami melihat tidak ada paksaan sedikit pun terhadap pasien oleh 3 orang yang datang menemui dan mengajaknya untuk berobat ke luar negeri. Suster memberi penjelasan yang masuk akal. Tidak, pasti ada yang salah. Felix tetap yakin pada kata hati dan pikirannya. Selain itu, keluarga pasien juga memperlihatkan tiket keberangkatan untuk ke Singapura. Semua dilakukan agar Luna segera pulih. Bebernya terdengar lugas. Mas, mana mungkin saya berbohong. Kalau Anda ingin lebih yakin, bisa bertanya langsung kepada dokter. Kemana kata mereka tadi? Tanya Felix sekali lagi. Singapura, jawab suster tegas dan ia tampak sangat paham akan situasinya. Baik kalau begitu, terima kasih, permisi, ucap Felix yang berdiri secara tiba-tiba, lalu langsung terduduk kembali karena ia merasa begitu pusing. Anda tidak apa-apa? Tanya suster yang sigap menangkap tubuh Felix, hingga dahinya tidak terbentur meja. Ya, Felix memegang kepala. Tiba-tiba saja pusing sekali. Mungkin Anda kekurangan darah atau kelelahan, ucap sang suster sambil terus memperhatikan pria tampan dan sempurna dan jarang ia temui di kehidupannya. Tidak apa, aku harus segera mencari Luna, perintahnya pada diri sendiri. Oh iya, kebetulan tadi saya sempat mengabadikan orang-orang yang menjemput pasien karena memang terpanggil saja untuk melakukannya. Serius? Iya, mungkin ini bisa membantu jika memang pasti jika pasien berada dalam kondisi yang tidak baik, kata suster tersebut karena melihat bahwa Felix benar-benar tertekan dan yakin bahwasanya Luna tidak memiliki kerabat. Bisa dilihat sekarang? Tanya Felix sambil mengatur napasnya yang terasa sesak. Iya, tukar suster tanpa tidak main-main. Sebentar ya, saya ambil ponsel terlebih dahulu. Iya, silahkan. Felix pun menunggu dengan pikiran yang kacau dan tidak menentu. Setelah 5 menit, ini wajah mereka. Suster memberikan ponselnya dan benar saja, ia berhasil mengabadikan momen kepulangan Luna. Saat itu, Luna berada di atas kursi roda dan hanya menunduk. Saya salin ya sus. Silahkan mas, jika Anda membutuhkan kesaksiannya dari saya siap. Baik, ini nomor ponsel saya. Oke, jawab Felix yang sudah dapat bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Jika sangat riskan, kita akan ke kantor polisi. Baik mas, saya sudah siap untuk memberikan kesaksian. Oke, permisi, ucap Felix yang berniat untuk mencari cacingan dengan memanfaatkan jalanan. Setibanya di dalam mobil, Felix menyandarkan tubuh di kursi. Ia benar-benar merasa pusing kali ini. Entah mengapa, sejak pertemuan pertama dengan Luna, hidupnya begitu ramai, berirama dan seru. Padahal selama ini
Felix melakukan aktivitas normal sepanjang hari di setiap waktunya. Kantor, rumah, tempat bersenang-senang, pusat hiburan, dan lain sebagainya. Namun setelah mengenal Luna hanya beberapa hari saja, ia bisa menjadi setengah hidup, setengah mati, atau setengah sehat, setengah gila. Ternyata perasaan cinta itu memang bisa membuat dunia menjadi tidak waras. Luna, gumam Felix sambil memukul kepala dengan tangan yang sudah ia genggam. Apa yang kamu lakukan? Felix menarik napas dalam dan panjang, lalu membuangnya perlahan, kemudian ia memutuskan untuk mencari jalan keluar secepat kilat. Tetapi baru saja berniat untuk menginjak gas mobilnya, suara ponsel kembali berdering. Ternyata Leo lah yang menelpon. Dengan cepat Felix mengangkatnya, sebab ia juga ingin mempertanyakan mengenai nomor ponsel yang ia dapatkan dari papanya. Apakah cocok dengan mami atau tidak? Jika iya, Felix semakin penasaran dengan hubungan mereka. Ya, jawab Felix sambil menggenggam setir mobilnya. Tuan, saya berada di depan agensi modeling. Lalu, Leo berdiri dan menjauhi laki-laki yang tampak santai tersebut. Coba Anda lihat foto yang saya kirimkan sejak tadi. Saya takut salah. Oke, sebentar. Felix menutup telepon dan langsung membuka pesan gambar yang asisten pribadinya kirimkan. Felix kembali terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata, Luna adalah salah satu model terbaik yang tercatat pada agensi resmi tersebut. Luna? Felix menyentuh foto di mana Luna melaksanakan pemotretan dengan gaun pernikahan. Luna, siapa sebenarnya kamu? Tak lama ponsel kembali berbunyi, dan Felix segera mengangkatnya. Leo, dia memang Luna. Felix terdengar antusias. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ya Tuhan, Leo juga terdengar kaget. Tuan, Pak Mahardika mengatakan bahwa modelnya ini menghilang sekitar 1,5 tahun yang lalu, padahal dia merupakan anak didik terbaik dan siap diorbitkan. Tutur Leo yang terus memberikan informasi kepada Felix. Apalagi yang kamu ketahui, Leo? Felix semakin antusias, karena aku yakin dia bukanlah perempuan nakal. Cara dan gayanya sangat berbeda. Iya, dan Anda benar sekali, Tuan. Terakhir kali kabar yang berhembus mengatakan bahwa Luna diculik dan menjadi korban perdagangan orang. Ia dikirim ke luar negeri dan mungkin sudah meninggal dunia. Astaga, lalu apa lagi? Selama ini Luna hanya tinggal bersama ayahnya, tapi sudah 12 tahun lamanya beliau mendekam di balik jeruji besi. Entah apa masalahnya. Pak Mahardika juga tidak tahu menau, tapi menurutnya Luna merupakan anak yang berbakti dan sangat menyayangi ayahnya. Dengar Leo, rahasiakan mengenai Luna, sebab kita tidak tahu yang mana kawan dan yang mana lawan. Baik Tuan, Leo menyanggupi keinginan Felix. Apalagi yang bisa saya lakukan? Kamu harus mencari informasi sedetil-detailnya mengenai Luna. Satu lagi, persiapkan pesawat pribadi untuk keberangkatan ke Singapura. Kapan Tuan? Paling cepat malam ini juga. Ada apa Tuan? Tanya Leo mulai khawatir. Tenanglah, kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah ada kemajuan. Saat ini keselamatan Luna yang utama. Baik Tuan. Leo juga terdengar cemas di seberang telepon. Leo. Ya tuanku. Sapaan terakhir ini membuat Felix bergetar. Ini adalah sanjungan yang sejak dulu sering Leo sematkan hanya kepada dirinya. Memang sejak kecil keduanya adalah sahabat sejati, tetapi semenjak mamanya meninggal dunia, Felix meninggalkan perasaan dan pertemanannya dengan Leo. Ia begitu takut dengan sebuah ikatan, sebab rasa sakit akan begitu dalam dan lama dirasa ketika kehilangan. Semua itu membuat Felix memutuskan semua hubungan termasuk persahabatan. Namun Luna mengejarkan hal yang lainnya. Lebih baik menerima rasa sakit untuk selamanya daripada tidak pernah merasakan cinta dan kasih sayang yang indah. Sebab kenangan di dalam ikatan cinta dan persahabatan adalah nilai murni yang datangnya dari Tuhan. Di dunia ini hanya kamu yang aku percaya. Felix memutuskan hubungan teleponnya. Tuan, bibir Leo bergetar kecil. Hatinya memang begitu sensitif dan mudah tersentuh. Itu makanya ia begitu cengeng. Tiba-tiba saja mata kedua pria ini sama-sama berkaca-kaca. Permasalahan Luna telah menyadarkan seorang Felix Vincent tentang bagaimana besarnya pengabdian seorang Leo Stark kepadanya. Sebuah ikatan yang tidak pernah bisa ia dapatkan dari hatinya lainnya.
Kamu adalah banci kesayanganku, Leo. Maaf untuk semua sikap burukku selama ini, kata Felix pada dirinya sendiri. Ma, aku mulai dapat merasakan kembali warna-warni dan rasa dunia. Sepertinya aku kembali menjadi manusia. Rasanya Mama begitu dekat dan sedang menatapku hangat, kata Felix tanpa suara. Felix memejamkan kedua matanya sejenak untuk beristirahat. Kemudian ia memandangi wajah bodyguard yang selalu bersama Luna. Otaknya berpikir sangat cepat. Ia menggunakan semua strategi di dalam bekerja untuk menyelamatkan Luna. Kali ini ia tidak boleh terlambat dan lengah. Luna harus kembali ke dalam pelukannya. Napas berat dibuang sembari mengangkat kelopak mata. Kemudian Felix bergerak cepat ke arah diskotik, tempat ia biasa bersenang-senang. Setibanya di dalam tempat bersenang-senang tersebut, Felix menemui seseorang yang biasa menikmati hidup di jalanan. Bro, sapa Felix sambil memberikan sebotol minuman mahal yang paling enak rasanya. Tumben, jawabnya sambil menarik cepat botol minuman tersebut. Butuh nyawa gue loh. Hahaha, Felix tertawa. Hebat dan belum menjawab. Ia masih ingin menata situasi agar permintaannya tidak ditolak. Katakan saja. Pancingnya setelah menengguk sebagian minuman mahal tersebut. Enak sekali, pujinya. Aku butuh info dari seseorang, tapi untuk membuka mulutnya pasti tidak mudah. Saud Felix mulai mengatakan maksud hatinya. Hahaha, hanya membuka mulutnya saja ya? Apa susahnya? Tanya laki-laki yang keluar masuk penjara seperti keluar masuk mal kesayangannya. Felix menatap Deep dalam-dalam. Kalau kamu bisa melakukannya, aku akan memberikan nilai 100 kali lipat daripada gaji atas jasamu ketika menghantar ganja. Hahaha, menggiurkan sekali. Siapa lawannya? Komandan Sawang. Tanyanya karena orang itu adalah laki-laki yang paling ditakuti di wilayah ini. Dia. Felix menghidupkan layar ponselnya dan memperlihatkan wajah laki-laki pemilik tato ular di lehernya. Kapan, bos? Tanya Deep sambil memanggil Felix dengan sebutan tersebut, yang menandakan bahwa ia setuju akan kerjasama ini. Malam ini juga, temukan dia dan selesaikan. Oke. Deep meninggalkan tempat pesta pora tersebut dan mencari keberadaan bodyguard Luna tersebut. Jaringannya sangat luas, apalagi jalan adalah rumahnya. Tak perlu waktu lama, sekitar 55 menit setelah upayanya, Deep langsung menelpon Felix dan mengatakan bahwa laki-laki itu, bodyguard Luna, sudah siap untuk dikuliti. Felix membuat napas lega. Bersama semangat, ia bergerak cepat ke arah Deep. Dengan berpegang pada lokasi yang telah disematkan, Felix pun sudah menemukan orang suruhannya tersebut dengan mudah. Bersambung.